atau nanti bisa disesuaikan bagaimana penjadwalan itu tidak mengganggu efektivitas pembelajaran intrakurikuler. Jadi yang penting penyampaian bagaimana implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila juga masih bisa dilaksanakan dengan catatan tidak berdampingan dengan jam pembelajaran utama di intrakurikuler. Jadi walaupun dilaksanakan istilahnya adalah dengan dua catatan, P5 bisa disederhanakan, yang kedua pelaksanaannya bisa dimasukkan seperti ekstrakurikuler. Jadi lebih singkat dan lebih sederhana. Para pemirsa, ketemu lagi dengan suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dan selalu bisa mengikuti channel kita ini. Channel yang disengaja untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, narasumber kita Mas Heri TW MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Di episode 2 ini kita akan berbincang-bincang mengenai aspek-aspek kurikulum merdeka. Kebetulan yang akan kita bicarakan adalah P5. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan atau ada masalah yang perlu diperbaiki. Nah, mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, ya Rob. Mas, ya kita ketemu lagi. Ini kan kurikulum merdeka, aspeknya banyak, ya, jadi komponennya banyak. Eh, Kita akan membicarakan di lapangan seperti apa yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu maunya menurut desain kan memang siswa itu supaya bisa benar-benar memiliki nilai-nilai Pancasila yang kemudian ditaruh di proyek dan ada actionnya. Gimana Mas Heri? Silakan Mas Heri. baik, Prof. Terkait dengan pelaksanaan P5 yang biasa kita kenal dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka, terutama di tahun ketiga ini, Prof. Hmm. Tentunya banyak variasi dan beragam yang ada di sekolah-sekolah, dan itu juga banyak sekali bagaimana tantangan-tantangan yang ada, dan banyak juga pelaksanaan-pelaksanaan itu yang sudah finally sampai tahap awal perencanaan dan tahap akhir panen kaya itu dengan baik, tapi juga banyak sekali selentingan-selentingan pelaksanaannya masih banyak perlu direvisi atau diperbaiki, Prof. Itu secara umumnya. Karena kalau kita lihat di struktur kurikulum, terutama di P5 itu kan mengambil JP atau jam pelajaran yang ada di intrakurikuler. Hmm. Karena bahwasanya untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di Kurmer bisa dilalui dari intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, dan yang ketiga kokurikuler yaitu melalui P5. Tapi dengan pembagian ini, Prof, terjadi pengurangan di struktur mata pelajaran yang intrakurikuler. Hmm. Dan ini membuat apa ya, kayak bentrokan yang terjadi di dalam sekolah itu antar guru mapel yang melaksanakan P5. Karena banyak dari guru-guru mapel yang masuk ke dalam tim atau koordinator P5 itu
mempunyai background dan pengalaman yang belum tentu menguasai bagaimana membentuk suatu proyek, Bro. Mhm. Walaupun secara teori kita bisa membuat nama proyeknya dari dimensi atau elemen yang ada, kemudian menentukan subtema, tapi pada praktek yang kita alami itu saking bingungnya kadang menjadi pembelajaran yang banyak diisi jam-jam kosongnya, Bro. Hmm. Seperti itu. Itu Ya, fakta yang ada di beberapa diskusi bersama rekan-rekan yang ada. Seperti itu, Bro. oh ya. Nah, P5 itu saya kira saya lupa Mas judulnya itu ya. Ada temanya, kalau nggak keliru 7 ya. Betul, Bro. Ya. Ada 7, betul sekali. Kalau yang pertama ada bangunlah jiwa dan raganya, rekayasa teknologi, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan satu lagi suara demokrasi. Seperti itu, Bro. Ya. Sebenarnya kalau untuk memilih subtema tidak masalah, Bro. Di fakta di lapangan itu dalam menyusun modul yang disebut sebagai modul P5, tidak semua sekolah itu mempunyai kesiapan. Walaupun dari Kemdikbudristek itu menyatakan statement bahwa modul P5 itu tidak harus dibuat oleh sekolah itu sendiri, tapi bisa meng-ATM atau memodifikasi modul yang ada di PMM atau platform Merdeka Mengajar, Bro. Tapi belum tentu kan, Bro, yang dibuat oleh sekolah satu dengan yang lain itu sesuai dengan situasi, kondisi, lingkungan atau satuan pendidikan yang ada, Bro. Dan yang kedua, banyak sekali modul-modul P5 itu asal diupload oleh pembuatnya tanpa ada validasi, Bro. Karena kita mengupload itu juga langsung bisa terbaca di PMM. Walaupun ini ada indikasi bagusnya di PMM itu terkait dengan sumber pustaka yang merupakan karya guru bisa teridentifikasi dan dimasukkan dengan banyak sekali. Tetapi itu juga menjadikan kelemahan bagaimana isi atau konten yang ada di bukti karya guru, Rob. Termasuk salah satunya adalah modul P5 ataupun modul ajar yang karena banyak sekali selentingan-selentingan untuk membuatnya seperti itu. Begitu, Rob. Nah, kalau guru melaksanakan proyek yang dari tema-tema P5 itu, apa untungnya bagi guru, Mas? Kalau tidak, apa ruginya bagi guru? Apakah mereka akan diberi sanksi atau diberi kredit, diberi insentif ketika melakukan sesuatu, melakukan P5 itu proyek P5 kemudian diupload dalam PMM? Begitukah atau ini memang proyek itu harus dilaksanakan? Tidak boleh tidak bahwa sekolah itu melaksanakan dan proyek itu kan sudah milik sekolah Mas ya, bukan milik kelas saja, karena kan bisa apa antar antar jenjang itu bisa nggak itu Mas? Kalau kita mengacu di tahun pertama, kedua, dan ketiga, memang dalam struktur pembelajaran satuan pendidikan memang harus melaksanakan P5 karena di dalam rapot secara tertulis itu juga ada muncul nilai P5 yang memunculkan dimensi-dimensi yang akan dicapai oleh siswa. Sebenarnya untuk administrasi tidak masalah, Bro. Hmm. Tapi yang kita underline di sini adalah pelaksanaannya, Bro. Hmm. Karena beberapa pelaksanaan itu misalnya di SMP kan satu semester sekitar 180 JP, Hmm. itu kita bisa mengambil per minggunya, kalau diambil model per minggu itu adalah 10 JP atau model blok di akhir semester, itu kebanyakan antara membuat atau timing dari lini masa dari awal perencanaan dan lain itu apa ya terjadi efek kayak kebosanan tuh, Bro. Hmm. Sehingga banyak jam-jam kosong yang akhirnya guru dan yang lainnya kan yang mengisi kan juga bergantian, Bro, sesuai dengan jam atau pelajaran oleh guru mapelnya itu, Bro. Nah, di sini kalau kita runtut
alangkah baiknya untuk kedepannya ini dasarnya P5 adalah untuk mengembangkan atau menumbuh kembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tentu saja ini bisa dilaksanakan mengurangi jam P5 itu atau misalnya dimasukkan ke dalam pembiasaan saja, Bro. Dan nanti fokusnya JP-nya di intrakurikuler itu menjadi lebih fokus, Bro, seperti itu. Hmm. Nah, yang saya maksud P5, proyek dari P5 itu miliknya kelas atau miliknya sekolah? Temanya itu, Mas. Kalau miliknya kelas kan satu kelas itu membuat masing-masing. Kalau miliknya sekolah bisa jadi misalkan saja P5 itu adalah proyeknya sekolah ditangani dilakukan oleh siswa dan guru dari berbagai kelas. Bagaimana yang selama ini terjadi, Mas? Yang selama ini kita mempraktekkan bahwasanya P5 merupakan proyek dari setiap kelas, Prof. Dan Oke. nanti keseluruhannya adalah satu sekolahan, di mana satu dalam kiat itu kita menentukan satu tahunnya minimal untuk SMP, Prof. Itu 3 tema, Prof. Boleh di semester pertama 2, dan di semester kedua adalah 1, seperti itu, Prof. Tapi di sini kita tidak mempermasalahkan bagaimana itu miliknya kelas ataupun milik keseluruhan secara milik satuan pendidikan, Prof. Tapi di sini adalah bagaimana pelaksanaan P5 itu kan juga memerlukan yang namanya anggaran atau biaya, Prof. Yang tentu saja kalau pengen produknya bagus, otomatis kan ada biaya, Prof. Bahkan beberapa orang tua itu mengeluh karena ada sekolah-sekolah yang punya gengsi tinggi itu membuat produk P5-nya juga tinggi sehingga harus ada iuran yang banyak seperti itu. Kemudian dari sarana prasarana juga belum tentu untuk memadai melaksanakan P5. Walaupun kita bisa membuat proyek itu dengan lebih sederhana, Bro. Tapi untuk efektivitas pelaksanaan, kemudian biaya, dan terutama di sini adalah sumber daya manusia dari gurunya itu sendiri, Prof. Yang kadang kurang map, kadang bilang begini, saya nggak menguasai proyek ini loh, saya nggak menguasai ini, Prof. Sehingga kadang hanya dikasih catatan menulis saja lalu ditinggalkan, Prof. Faktanya di situ, Prof. Ya, ya, ya. Karena guru terbiasa mengajar ya, tidak dalam apa frame, tidak dalam konteks membuat proyek di mana siswa terlibat membuat aksi, real aksi. Itu kan tergantung pada skema skenario dari guru-guru itu. Mas Heri, di P5 itu kan harus ada ya semacam skenario ya. Skenario bagaimana implementasi dari proyeknya itu. Siapa itu yang bikin skenario ini? Harus beberapa guru duduk bareng atau dengan guru duduk dengan siswa supaya proyeknya bisa berjalan. Gimana itu? Sebenarnya secara sistematis untuk pembentukan P5 sudah diatur di beberapa acuan pedoman yang diterbitkan Kemdikbudristek, Prof. Jadi yang pertama pembentukan bagaimana tim P5 dari awal, kemudian sekolah membuat bagaimana penentuan tema, perencanaan kegiatan, lalu pembagian tugas atau guru koordinator, kemudian kita sosialisasi terhadap apa dan melaksanakan, dan di akhir kegiatan adalah melakukan refleksi, Prof. Secara teori memang betul seperti itu, Prof. Tapi tidak semua satuan pendidikan di sini itu bisa memahaminya, Prof. Maksudnya begini, Prof. Dalam menyusun modul P5 itu sendiri, Prof. Ini yang pernah dialami beberapa teman juga, Prof. Itu dalam menyusun modul P5 adalah langkah pertama kan menentukan dimensi dan elemen, Prof. Tapi tim atau teman-teman yang membentuk itu kadang bingung, suruh mikir dimensi, bagaimana memikir elemen itu bingung, Bro. Itu pernah kita alami dan akhirnya kita membuat solusi, ya udah begini saja. Kalau teman-teman memikirkan dimensi dan elemen agak bingung, maka dibalik prosesnya, Bro. Jadi membuat subtemanya itu kewirausahaan, misalnya pembuatan limbah kayu jati. Dimensi dan elemen itu nanti mikir tim utama, Bro. Jadi guru itu kalau memikirkan secara teoretik bingung, Bro.
Hmm. Dan akhirnya karena itu juga tergantung dari bagaimana sumber daya atau koherensi yang dimiliki kompetensi guru itu juga tidak sama. Sehingga pada pelaksanaannya pun terjadi timpang tindih yang kurang efektif. Sehingga tadi banyak beberapa jam kosong terbuang di P5. Kemudian antara tumpang tindih waktu alokasi intra dan kurikulernya menjadi seharusnya pas menjadi kadang tidak pas, Prof. Karena memikirkan bagaimana P5 yang kurang efektif. Jadi kalau kita mengaca dari efektivitas pelaksanaan P5 yang dilaksanakan selama 3 tahun ini, Prof, kalau Ya. menurut kami itu dari lapangan dan beberapa masukan teman-teman, P5 sebaiknya tidak dimasukkan di dalam jam pembelajaran pendamping intrakurikuler ataupun namanya kokurikuler. Lebih baik P5 dimasukkan di luar jam utama jam pembelajaran, Prof. Hmm. Istilahnya nanti bisa dipakai ekstrakurikuler monggo, atau P5 itu sendiri tapi di luar jam utama, atau nanti bisa disesuaikan bagaimana penjadwalan itu tidak mengganggu efektivitas pembelajaran intrakurikuler. Jadi karena yang penting penyampaian bagaimana implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila juga masih bisa dilaksanakan dengan catatan tidak dampingan dengan jam pembelajaran utama di intrakurikuler. Jadi walaupun dilaksanakan istilahnya adalah dengan dua catatan, P5 bisa disederhanakan, yang kedua pelaksanaannya dimasukkan seperti ekstrakurikuler. Jadi lebih singkat dan lebih sederhana. Seperti itu, Bob. Terima kasih. Ya, baiklah Mas, atas penjelasannya dan atas refleksinya terhadap pelaksanaan P5, proyek P5 itu. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Karena ini kan semangatnya kementerian, Pak Menteri juga mengatakan bahwa akan melihat semua hal yang ada dengan yang baik diteruskan, yang lemah akan diperbaiki. Mudah-mudahan ini merupakan proyek yang baik bagi kementerian untuk memperbaiki proyek P5 itu ketika kurikulum merdeka dilaksanakan. Terima kasih Mas Heri. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sampai Mas Heri.